Oke, baik Bapak Ibu Saudara semua, Shalom semuanya. Puji Tuhan, kami kita semua boleh bersukacita bersama ya. Nah, kita boleh bersukacita, kita bisa bertemu kembali. Saat ini kita hidup hanya oleh kasih karunia, kasih anugerah dari Allah, dari Bapa kita yang sangat mengasihi kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau katakan, aku disayang Tuhan. Seperti biasa kita katakan, aku disayang Tuhan. Ya, puji Tuhan, kata-kata ini selalu menguatkan kita semua ya. Kita selalu ingat kalau kita ini adalah kesayangannya Tuhan. Oleh karena itu, kita juga harus mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Karena apa yang kita dapat saat ini, itu semua karena kasih karunia-Nya Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, saat ini kita mau kembali menerima firman Tuhan yang akan mengingatkan kembali, yang akan meneguhkan kita kembali dalam pengiringan kita pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bulan ini Sinode GBI menetapkan sebagai bulan misi. Jadi bulan misi ini berlaku bagi seluruh gereja-gereja Bethel Indonesia yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia. Mengapa kok GBI menetapkan bulan ini sebagai bulan misi? Karena ini mengingatkan kita untuk mengingatkan seluruh warga gereja, seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang berada di bawah GBI untuk kembali mengingat akan panggilan kita, mengingat akan tugas kita untuk melaksanakan amanat agung. Karena apa? Karena mungkin banyak ya di luar sana, banyak karena kondisi pandemi ini kita merasa kalau kita serba dibatasi, kita serba sulit untuk kita memberitakan firman Tuhan, untuk kita memberitakan Injil, untuk kita mengembangkan pelayanan kita. Banyak yang beranggapan kalau pandemi ini membuat kita susah bergerak. Nah, oleh karena itu, melalui bulan misi ini, kita mau diingatkan kembali. Kita mau merubah pola pikir kita, merubah cara pandang kita. Kalau kemarin mungkin kita merasa pandemi ini membuat hidup kita terbatas, tapi di sini kita mau belajar kalau justru pandemi ini merupakan kesempatan bagi kita, anak-anak Tuhan, untuk menuai jiwa-jiwa yang lebih banyak lagi. Nah, karena apa? Karena sebenarnya pandemi ini membuat banyak jiwa-jiwa di luar sana yang membutuhkan apa? Membutuhkan kasih Tuhan. Dan inilah saatnya kita sebagai anak-anak Tuhan membangkitkan semangat kita untuk bergerak lagi, bergerak menuai jiwa-jiwa yang membutuhkan kasih Tuhan, menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Tidak bisa dipungkiri, pandemi ini juga membuat banyak anak-anak Tuhan yang terhilang meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena mereka dipenuhi oleh tekanan-tekanan hidup dan iman mereka lemah. Jadi mereka banyak yang meninggalkan Tuhan, jauh dari Tuhan. Ini saatnya kita menjangkau kembali, menjangkau jiwa-jiwa itu kembali, bawa kepada Tuhan. Kita kuatkan mereka, tumbuhkan mereka. Ini kesempatan kita untuk kita kembali menjalankan amanat agung dari Yesus Kristus. Jadi tugas kita saat ini adalah kita menuai dan membangkitkan jiwa-jiwa yang sudah lama mundur dari Tuhan. Tapi itu tidak mudah Bapak Ibu. Kadang banyak di antara kita juga mungkin kita juga pernah lemah ya. Disinilah kita mau membangkitkan roh kita mau meningkatkan kapasitas roh kita supaya kita menjadi pemanen atau penuai-penuainya Tuhan yang berkualitas.
Ya. Nah, di sini saya mau sampaikan dua hal yang menjadi modal dasar kita, ya, yang menjadi modal dasar kita supaya kita menjadi penuainya Tuhan yang berkapasitas dan berkualitas. Ini modal dasarnya, ya. Baik, saat ini kita mau kupas dua modal dasar yang membuat kita menjadi penuainya Tuhan yang berkapasitas dan berkualitas. Ya, yang pertama kita mau baca di kitab Matius 9 ayat 35. Ya, di Matius 9 ayat 35 dikatakan, Allah menyatakan kepada kita, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Nah, di sini kita belajar kalau Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga. Ini artinya apa? Ini artinya Yesus memiliki kerinduan, memiliki keterbebanan untuk keliling, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, ya, memberitakan Injil Kerajaan Surga. Nah, ini yang harus kita tumbuhkan. Kita harus belajar dari Yesus yang memiliki kerinduan, memiliki keterbebanan, ya, karena kita tidak akan kuat dalam kita memberitakan Injil tanpa adanya kerinduan, tanpa adanya kemauan, keterbebanan dari hati kita. Ya, kita koreksi diri kita sendiri. Ya, kita mau tumbuhkan kerinduan itu. Ya, nah, karena dengan ketulusan, kerinduan tersebut, ya, kita bisa dan mampu untuk memberitakan kebenaran Injil firman Tuhan. Ya, kita mau belajar dari Yesus, ya, yang hatinya penuh dengan belas kasihan, ya, belas kasihan untuk melakukan tugas-tugasnya. Ya, kita mau belajar dari Yesus yang memiliki belas kasihan, melihat jiwa-jiwa yang terhilang, memiliki belas kasihan dan hatinya terbeban untuk menyelamatkan jiwa-jiwa tersebut. Nah, ini saatnya kita bergerak. Kita mau memunculkan kembali belas kasihan kita, memunculkan kembali keterbebanan kita terhadap jiwa-jiwa yang terhilang. Nah, seperti visi dan misi gereja kita, menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh. Nah, ini tugas kita sekarang untuk kita kembali bersemangat menjangkau jiwa-jiwa yang membutuhkan kasih Tuhan. Tapi yang terpenting, yang terutama mulai dari kita sendiri dulu. Ya, kita harus memiliki hati yang penuh belas kasihan dan mau bergerak dengan ketulusan. Ya, kalau kita sudah memiliki kemauan, memiliki kerinduan, keterbebanan, dan ketulusan untuk bergerak, ya, nah ini sudah menjadi modal kita terlebih dahulu. Ya, nah setelah kita memiliki belas kasih dan keterbebanan, nah yang kedua, ini juga penting dan sebenarnya ini kita sudah memiliki, tapi kadang kita tidak menyadari atau bahkan hal ini hilang. Yaitu yang kedua, hidup dipenuhi Roh Kudus. Nah, setelah kita memiliki kerinduan yang terutama, kita harus minta hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, kita baca di kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 di situ dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung
Ya, oke, kita memiliki kerinduan, kita memiliki keterbebanan. Ya, tapi itu saja tidak cukup kalau kita tidak memiliki kuasa. Ya, nah, tapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, setelah Yesus mati di kayu salib, Dia mengaruniakan Roh Kudus turun atas kita, ya, dan Dia memberikan kuasa pada kita. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk mengusir kuasa kegelapan, kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit, kuasa untuk mengatasi segala permasalahan-permasalahan hidup kita. Ya, sebenarnya kuasa itu sudah dianugerahkan ke kita. Tapi seringkali kita tidak menghargai Roh Kudus, sehingga Roh Kudus tidak ada kuasa dalam hidup kita. Ya, Roh Kudus itu redup, seringkali seperti itu. Ya, nah, oleh karena itu saat ini kita mau kembali merenungkan hal itu, bangkitkan roh kita, biarlah Roh Kudus menyala kembali. Roh Kudus menyala-nyala dalam hidup kita. Ya, karena apa? Karena dengan Roh Kudus menyala dalam hidup kita semua akan memiliki kuasa dari Tuhan. Kuasa untuk memberitakan kebenarannya, kuasa untuk melakukan hal-hal yang ajaib, kuasa untuk mengalahkan segala sakit penyakit. Ya, nah, jadi kita mau menyadari tentang hal ini Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan biarkan roh kita redup, karena sebenarnya kuasa Tuhan ini lebih penting dalam hidup kita untuk kita melakukan tugas-tugas kita. Kuasa Tuhanlah yang akan memampukan kita dalam kita melaksanakan amanat agung Yesus Kristus. Ya, kuasa Tuhan ini akan memberikan keberanian dan kemampuan bagi kita. Ya, jadi saat ini kita sudah belajar dua hal, ya, dua hal yang sangat penting dalam kita menjalankan amanat agung dari Yesus Kristus. Yaitu yang pertama, kita harus punya kemauan dan belas kasih. Dan yang kedua, lebih penting adalah terus bangkitkan Roh Kudus dalam hidup kita. Karena dari situlah kita akan menerima kuasa untuk memampukan kita dalam kita melaksanakan tugas-tugas Tuhan di bumi ini, dalam kita memberitakan Injil Kerajaan Allah. Jangan takut Bapak Ibu Saudara, karena dalam diri kita ada kuasa yang memampukan dan melindungi kita dalam kita melaksanakan amanat agung, menyebarkan Injil ke seluruh bumi. Ya, kita jangan pernah merasa kita tidak mampu. Ya, seringkali banyak orang yang merasa aku nggak mampu, aku nggak bisa memimpin pujian, aku nggak bisa bersaksi, aku nggak bisa memberitakan firman Tuhan. Perlu diingat kembali, Tuhan sudah memberikan kuasa ke kita untuk memberitakan kebenaran firman-Nya, memberitakan Injilnya Tuhan. Ya, nah, tapi kita harus mau melakukan perintah Tuhan terlebih dahulu, ya, mau melaksanakan, mau bergerak, memiliki belas kasih terhadap lingkungan kita, terhadap orang-orang yang membutuhkan, dan juga hargai Roh Kudus, hidupkan kembali roh kita. Dari situ muncul kemampuan kita karena kuasa Tuhan nyata atas hidup kita. Amin.